enggak. Astagfirullahaladzim. Mahkota Jin. Tapi ya itu Pak, yang barusan kita lihat itu jadi mahkota itu. Sini apa ya? Kemana Mas? Hilang kok. Hilang. Coba cek energi Mas. Ih, masih di sekitar sini Mas Abdul. Di Cuma sini. Tapi kok nggak ada? nggak ada ya. Ih, dekat banget ini. Apa dia sembunyi ya? Astagfirullahaladzim. Oh, gue. Di sini Mas. Astagfirullahaladzim. Loh, kok wujudnya kayak gini Mas Abdul? Nggak tahu. Tapi nggak ada energi lain selain energi ini. Apa sih Mas? Kayak ular, Deneng. Iya ya. Tongkat ular ini ya? Wah, ular ini Mas. Jangan-jangan ini kaitannya sama misi kita ini. Tapi langsung jackpot ya, kita datang langsung didatangin Disambut kayak ini, gini ya. Saya opening dulu aja kali ya. boleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Rotoy Misteri, dimanapun kalian berada, senantiasa kami doakan jenengan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita bisa berangkat explore lagi. Kita sudah buka misi baru. Untuk kali ini kita ada di Alas Gintung ya sedulur, dimana di hutan ini kita mendengar ada beberapa kejadian yang terjadi kepada para petani yang ada di sekitar sini. Jadi kejadiannya seperti ini. Sudah ada 2 orang yang dia itu mengaku melihat ular dan sempat digigit oleh ular. Tapi dia tidak apa-apa sedulur. Secara fisiknya dia tidak apa-apa, tidak ada bisa dan tidak ada luka ataupun biasanya kan lebam dan sebagainya ya. Nah, ini yang terjadi, dia itu justru halusinasi, bisa dikatakan jadi kurang waras. Ini udah ada 2 orang, kejadiannya serupa. Dia mengatakan bahwa saya digigit ular gitu. Terus beberapa hari setelah itu baru mereka halusinasi gitu. Apakah ada kaitannya dengan benda ini? Tadi kita dari awal sempat mengejar seperti ada banaspati ya Mas Abdul. Ya, bola api. Bola api ya berterbangan dan rupanya jatuh di sini, dan ternyata bola api itu mewujudkan diri menjadi seperti tongkat ini sedulur. Tuannya kemana saya belum tahu karena di sini energinya kosong, bener-bener kosong ini. Kita cari energinya cuma ada di tongkat ini. Mungkin benteng dulu Mas Abdul. Benteng ya? Siap Mas. Kalau dari bahannya sih kayu ini. Kayu. Serat-serat kayu ini. Dari energinya juga netral ini. Kelihatannya tidak terlalu berbahaya. Tapi harus hati-hati sih Mas. Tetap hati-hati ya, tetap saya benteng diri.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, mengenai Bosgoro untuk saat ini kita belum berjumpa lagi setelah perpisahan kemarin di malam kemarin ya. Kita belum dapat info lagi. Semoga sih Bosgoro tidak melakukan hal-hal yang nekat ya. Kemudian yang Seno pun sudah menyusul ke sana. Intinya memastikan Goro tidak melakukan hal itulah yang tidak diinginkan, entah itu dia tantrum di sana ataupun melakukan kayak gini ya. Aduh, Soalnya jangan. Ya. orang patah hati itu rawan banget ya. Iya betul. Ototnya boleh gede tapi kalau hatinya udah diserang ya ototnya lemes semua sih soalnya. Ya. Otaknya yang kenceng jadi Kendor. lumer gitu. Benteng aman ya. Aman Mas. Oh, Ih. Mas. Aman gak? Astagfirullahaladzim. Saya sih aman Mas Abdul, cuma kabur kemana ini? Kok jadi ular ya? Yang bikin bingung bukan kaburnya kemana Mas. Jadi ular. Duh. Ini siapa? Tapi saya aman Mas Gak Abdul. digigit kan? Nggak digigit, nggak. Doa dulu aja deh. Kita lupa belum doa bersama penonton. Oh, berdoa dipersilakan. Oh, amin. Saya bingung sedulur, jujur. Shock ini. Kita akan coba cari lagi. Mungkin nanti kalau lihat kita harus lebih prepare lagi. Pengunciannya harus benar-benar kuat soalnya ini. Oh, cari aja ya Mas Abdul. Ularnya? Udah jadi tongkat lagi, mau ada Banaspati lagi kok. Kita kejar. Oh. Ini Mas Abdul rupanya ini loh. Gimana Mas? Mas Tio sama Mas Putra itu jalannya itu dari barat. Jadi dibalik bukit ini malah lawan arah ini kita. Lawan arah kita. Miskomunikasi nih. Baiklah sedulur, ini sebenarnya kita misi kali ini udah ada janjian untuk berangkat bareng sama Marani Misteri. Cuman ternyata kita miskom. Marani itu lewat jalur barat, saya di jalur timur. Jadi misi kita masih sama karena kita emang dari awal udah janjian untuk mengeksplor tempat ini. Paling nanti kita coba sambil ke arah barat mau papasan gitu Mas Abdul. Oh, oke Mas. Ya, sambil kita tetap nyari tongkatnya tapi lebih cenderung arahnya ke barat gitu. Sambil nelusuri gitu Ya, Mas. telusuri ya. Mau papasan gitu. Siap. Kalau emang nggak papasan ya paling besok. Iya. Tetap ketemu nanti. Bisa ketemu. Kita kompakin lagi di malam miskomunikasi. Kita cari lagi tongkatnya ke arah mana tadi? Ya. Nyalain aja Mas, nyalain Mas. Siap Mas. Di sini nih. Sebentar. Astagfirullah. Tuh kan? Bener. Ini kan tongkat yang ada kan? Energinya ke sini soalnya. Itu kan tongkatnya kan? Yang tadi ya Mas ya? Yang tadi kan? Putih kepalanya. Apa ini tuannya? Pemiliknya gitu Mas. Siapa dirimu? Apakah kau pemilik sejati daripada tongkat itu?
Allah. So ganteng, so ganteng. Assalamualaikum. Aduh, dul. Buyang dul. Ngapa datang-datang kok buyang sih, Bos? Kecendot. Makanya pelan-pelan kalau terbang, Bos. Bos, Ah. astagfirullah. Siapa nih? Siapa kau? Oh, anjing ini. Ini Mukhtar ini kan? Bukan, Bos. Mabok kah, Bos? Ah, apa bilang? Normal gak sih? Normal lah. Bajingan sama Mukhtar ya. Jauh beda, Bos. Bukan Mukhtar, Bos. Ih, Itu Mukhtar masuk. Ah, berani kau. Sejak kapan Mukhtar pegang kontol? itu tongkat, Bos. Oh, Dan dia bukan Mukhtar, Bos. Astagfirullah. apa kau berbeda? Oke Bos. nih. Kalau itu pulang aja, Bos lah. Apa ya? Bos, sadarin dulu lah. Aduh. Apa? Saya terima. Siapa yang mau ambil tongkatmu? Tongkat apa itu? Udah jelas ya kok dulu. Ayo pokoknya minggir bos ya. Lagi Kita ngapain tidur sih, sini, Bos? tidur dulu. Punten ini tadi ada Bagong ini lagi nggak jelas. Punten yang saya tadi ngejar tongkat itu dan Eyang yang memegangnya. Apa benar Eyang adalah pemilik tongkat itu? Tidak, saya tidak berniat mengambilnya. Saya hanya ingin tanya sebenarnya apa yang terjadi di hutan ini. Kenapa di hutan ini banyak sekali, ya nggak banyak ya, dua orang itu menjadi korban di tempat ini karena tergigit ular. Apakah ada hubungannya dengan tongkat yang jenengan pegang? Oh enggak, saya nggak pengen tongkat itu. Tapi tolong panjenengan jelaskan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oh, pinjam rekanya Mas Abdul. Oh, boleh, Mas. Udah Mas. Sudah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh silakan, jangan jelaskan dia adalah teman saya. Monggo ya, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kalian? Perkenalkan nama saya Dana dan itu teman saya Bowo serta sahabat lain. Ngoro. Ngoro. Kenapa sih bos? Mabok kamu ya? Udah, Cil. Keracunan doang. Dia mau nanti bikin masalah di sini kamu. Iya. Saya Wanor. Panjenengan Wanara. Sebelumnya salam kenal. Saya hanya ingin bertanya mengenai kejadian terhadap dua manusia yang katanya digigit ular di hutan ini. Apakah ada hubungannya dengan tongkat yang panjenengan pegang itu? Soalnya sama-sama wujudnya ular. Tentu saja. Benar berarti. Siapa kalian sebenarnya? Saya Dana, ini Waro. dan itu Mas Abdul. Diam ya bos. Kalian nampak berbeda dari manusia-manusia sebelumnya. Iya, terlihat sedikit ganteng ya tapi ganteng-ganteng gini putus cinta loh. Aduh, ngenasnya. Diam bos, astagfirullah saya kunci nih loh. Ya, di badan kalian banyak sekali menempel pusaka-pusaka.
Oh, ini hanya titipan dan kami tidak pergunakan untuk sembarangan. Jadi insya Allah kami di sini datang dengan cara yang damai. Damai. Benar. Tujuan kalian pasti ingin mengambil tongkat-tongkat yang ada di sini. Enggak. Beneran. Enggak. Serius, saya nggak pengen tongkat itu. Jangan berbohong. Loh, buktinya apa kalau saya pengen ngambil tongkat itu? Kalian pasti sudah tahu kalau di sini ada banyak tongkat. Saya baru tahu malah. Sama seperti manusia sebelumnya. Berarti manusia sebelumnya menginginkan tongkat itu. Tongkat-tongkat yang sebutkan tadi. Ya, mereka tahu bahwa di sini ada banyak tongkat. Mereka akan mengambilnya. Tapi tidak bisa semudah itu. Tongkat itu melawan. Menjadi berubah seperti ular seperti yang saya lihat tadi. Ular, ya kan? Sama seperti wujud. Sebelum dia berubah. Begini yang sebelumnya saya ingin bertanya. Sebenarnya tongkat-tongkat itu tongkat apa, dari mana asalnya, dan siapa pemiliknya? Ini adalah tongkat terdahulu. Tongkat terdahulu gimana maksudnya? Tongkat ini sudah lama berada di sini. Sebelum saya dilahirkan. Tongkat-tongkat ini memiliki nalurinya sendiri. Bisa kemanapun sesuka mereka. Ada khodamnya seperti itu. Ada penjaganya. Lantas itu sebenarnya tongkatnya siapa? Tongkat terdahulu itu tongkatnya siapa? Peninggalan. Peninggalan. Apakah itu pusakanya orang-orang di masa lampau? Ya, Oh, begitu rupanya. Dan kalian saat ini menjaga tongkat itu agar benar. tidak diambil manusia. Agar tidak diambil oleh manusia-manusia seperti kalian. Saya tidak ingin yang sebelumnya. Saya pertegas lagi. Saya tidak menginginkan tongkat itu. Terus kalau memang manusia sebelumnya itu berusaha mengambil dan kemudian menjadi sakit seperti itu, bagaimana cara agar mengembalikan mereka waras seperti sedia kala? Mereka kan tidak tahu aturannya. Jadi saya datang ke sini ingin menolong mereka dan mencoba mengembalikan mereka ke keadaan yang sebelumnya. Sayangnya saya tidak bisa untuk menyembuhkan mereka. Waduh, mungkin kan mereka tidak tahu aturannya yang, ya tolong. Mereka menjadi seperti itu karena ulah mereka sendiri. Memaksa untuk mengambil tongkat-tongkat yang ada di sini. Sebenarnya apa yang terjadi kepada mereka? Ketika mereka melihat tongkat ini, dia memaksa untuk mengambilnya. Ya, Kan tetapi tongkat ini adalah tongkat yang pintar. yang saya tanyakan yang sebenarnya yang terjadi kepada mereka sampai mereka kehilangan kesadaran, halusinasi itu mereka sedang apa sebenarnya? Kenapa? Apakah sukmanya terambil atau bagaimana? Lantas kenapa mereka itu cenderung seperti memuja-muja seseorang? Itu siapa? Yang dipanggil ya Dewi, Sang Dewi itu sebenarnya siapa? Kalian ingin tahu? Ya, saya ingin tahu. Ya, akan saya beritahu. Bagaimana? Siapa itu? Apakah saya harus ke sana? Ke suatu tempat? Tidak perlu. Maksudnya? Kalau kalian mau, cukup di sini saja. Di Oh. hadapanku. Oh, jenengan akan panggilkan Sang Dewi yang disebut-sebut oleh manusia itu. Tidak. Hati-hati loh, Cil, kamu udah mudeng itu. Tongkatnya bakalan diserang kita loh.
Yang saya tidak mau seperti itu. Saya ingin diberitahu informasi yang sebenarnya, bukan dijadikan seperti mereka. Seperti itulah caranya. Siapa sebenarnya sang Dewi itu? Oh, begini rupanya. Ini aja biar saya yang urus saja, Cil. Buat olahraga Hebat saya. juga kalian bisa menghindari tongkat ini. Tongkat pokok. Iya. Padahal jika kalian terkena dari patukan ular itu, kalian akan tahu apa yang sebenarnya kalian puja-puja dan apa yang kalian rasakan nanti. Kakek ular. Kami ini pengen jawaban tentang apa, Cil? Tentang Dewi itu. Ya, tentang Dewi itu. Datangkan Dewi itu atau antarkan kami ke sana. Udah jangan banyak omong kamu lah. Anjing. Singo sinting. Singo sinting dikil buruak. Ini ayo. Wes. Hampir saja. Rantai. Mukamu mirip banget sama si siapa itu namanya? Tidur. Ada loh orang yang tidurnya sambil berdiri ya. Tahan. Saya mau tanya, Dewinya ada di mana? Dewi itu cantik enggak? Cung, Dewinya di mana? Itu. Ya. Setelah itu kamu kalau bangun malah jadi takut ular, ya. Tongkatnya juga takut. Sama takut sama kondol sendiri, paham? Ya, bangun. Tapi tongkatnya kalau diambil bahaya ini ya. Bahaya bos lah. Mau nanti mancing perhatian kok. Bangun. Tuh apa tuh? Saya takut kondol sendiri. Sekarang caranya kalau kamu biar tidak apa-apa, mandi dulu, mandi cepat. Apa yang kau lakukan? Tidak tahu. Apa? Ular. Ular. Ada dua yang hitam. Iya, ular ini, ular. Pergi sana kowe, rakyat itu lepaskan. Aduh, Cil. Bos ngapain sih bos? Mabuk apa gimana sih? Nggak tahu lah. Orang tuh sadarin dulu bos, baru kesini. Bingung mau ngapain ya? Bingung mau ngapain terus mabok bos? Keracunan aku. Keracunan. Siapa yang ngeracunin coba? Gelas. Wah, bos sendiri tuh mah yang sengaja. Bikin ngapa sih bos? Biar hilang gitu pikirannya. Biar tenang. Nikah bentar lagi Habibah. Ketahuan kan belum bisa move on kan? Bukan kenapa-napa Dul. Bukan saya belum merelakan. Tapi Saya harus kondangan. ya tinggal kondangan bos.
Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Terus mau kondangan nggak ada duitnya, mabok gitu. Iya. Bukan keracunan. Mabok apa sih, Bos? Nggak tahu lah. Nggak ngacak-ngacak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bayangin tuh wanita yang selama ini diperjuangkan ya. Ternyata nanti Nikah sama orang lain. nikah sama orang lain. Ya. Yang malah tidak lebih baik dari saya sendiri. Ya kalau lebih ganteng, lebih pinter, lebih bisa tarung, jaga dia, lebih Setia. lebih baik dan lain sebagainya. Saya ikhlas, Dol. Tapi ini kebalikannya ya, Bos ya. Jadi Bos nggak ikhlas gitu. Ibaratnya udah suruh nikah sama singo, malah pilih nikah sama tai gitu loh. Tai kok dinikahin. Ngomong tuh sama tai saya kan. Goblok, emang perempuan apa yang dicari ya? Dan saya baru tahu Dul, kalau saya itu sekarang tidak boleh tinggal lagi di pondok. Sama siapa? Sama mereka, katanya saya yang pamit. Padahal itu Pak Dalang pola-polanya. Saya kemarin malam ketiduran ya. Itu bukan gara-gara saya. Tapi Dul. kenapa, Bos? Gara-gara Pak Dalang. Ya, bener. Kenapa Pak Dalang seperti itu? Lebih baik kayak gitu, Bos. Loh, dengkulmu lebih Lebih baik. baik yang warta yang datang ke pondok berubah menjadi bos daripada bos sendiri yang ke sana. Lah, apa salah? Ya, Saya salah apa? Gitu. salah apa saya? Iya. Ya karena gini, Bos. Takutnya yang warta itu bos hilang kendali. Terpancing emosinya nantinya di sana, Bos. Buktinya yang warta kemarin datang ke sana tuh diacungi jari tengah sama si Muhtar, Bos. Coba kalau bos yang digituin sama Muhtar di sana gimana, Bos? Lo ya dipotes darinya, ditekuk lah. Yang warta takut kayak gitu, Bos. Takut dipotes darinya. Bukan, takut bos hilang kendali, nggak bisa nahan emosi. Hilang di mana tuh? Kita cari bareng-bareng, ayo. Yaudah, yuk cari yuk. Apanya yang hilang? Ya nggak tahu kan bos yang bilang. Anjing. Ini mah. Bos, sanggup nggak ini jalan lagi? Aku mah ngikut aja lah. Ikut kalian jalan-jalan. Ya udah, di dalam aja, jangan keluar dulu. Jangan ngomong. Ya, keluarnya nanti aja kalau ada musuh ya. Keluarnya kalau udah dikocok tuh. Astagfirullahaladzim. Dan kangen asli jadinya ini. Udah tidur aja bos ah. Tidur dulu. Ya, tuh ngomong terus tadi loh. Nanti 2 bulan lagi Habibah nikah tuh. Ya, gandengan sama tai tuh. Ya berarti lucu lah bos. Lucu, Habibah nyaking tai malah. Tololnya minta ampun. Bentar. Tidur dulu. Ada ini bau-bau wangi-wanginya siapa ini ya? Loh, ini bau Habibah di sini ya, Pak? Bau Habibah jadi. Habibah. Oh, Habibah habis dari sini ya, Pak? Mana kita nggak ketemu bos dari tadi? Lagian ngapain kesini sih? Ini bau Habibah ini. Bos aja itu yang mabuk. Halusinasi ini. Halusinasi. Beneran ini bau Habibah. Aduh. Mama. Sudah terima. Ngapain lo kamu kesini lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata di sini. Setelah pertemuan kemarin dan pertemuan itu selesai, sebenarnya saya mencari dirimu. Tapi saya tidak menemukanmu. Setelah itu saya mencari dimanapun, tidak ketemu juga.
Kamu duduk di situ, kamu mau ngomong panjang denganku. Saya datang kemari Tunggu dulu, sebentar. Bos, jaga perilakumu, jaga sikapmu loh. Iya, baik. untuk minta maaf. Karena Sebentar. Kamu datang ke sini mau minta maaf. hmm, Dengan siapa kamu ke sini? seorang diri, Nanti lakimu marah. saya udah minta izin. Tenang saja. Dia mengizinkan. Hmm. Tadi kamu bilang apa? Saya kemari mencarimu untuk minta maaf. Kau bilang mencariku dari kemarin. Iya, setelah pertemuan itu aku tidak bertemu denganmu lagi. Dan mencarimu kemanapun, ternyata bertemu di malam ini dan berada di sini. Kamu kemana aja sih? Udah kemana-mana. Saya cuma banyak merenung saja. Kamu baik-baik aja kan? Kamu nanya seperti itu, akalnya di mana loh? Tapi kamu baik-baik aja kan? Loh ya tentu tidak. Itu pasti karena aku ya. Nah, siapa lagi loh? Kamu loh masih banyak tanya loh. Setelah beberapa tahun kita lewati bersama, kamu memilih sesuatu hal, memutuskan sesuatu hal. Dengan sepihak saja. Ya memang saya banyak kurangnya darimu. Kita tidak setara. Kau terlalu tinggi untuk saya gapai. Tapi ingat, jika kau melihatku selama ini tidak berubah, itu mungkin karena kau mendambakan seseorang lelaki yang begitu sempurna. Tapi tenang saja, Puan Habibah, dengan keputusanmu saya tidak akan membatasi keinginanmu, melarangmu ataupun mencegahmu. Terima kasih sudah mau menjadi dewasa. Saya cuma mau minta maaf karena ketika kita dekat dulu, aku terlalu banyak bicara. Banyak mintanya. Dan juga terlalu banyak nuntut untuk kamu menjadi seperti ini, seperti itu. Ya, itu bukan masalah bagiku. Saya tidak pernah merasa terbebani dengan tuntutanmu. Saya hanya terbebani oleh pikiran saya sendiri. Jadi kamu tidak salah dengan itu. Saya juga datang kemari karena ada satu permintaan. Bahkan setelah kita tidak berhubungan pun, kamu masih meminta sesuatu dariku. Justru itu yang ingin saya minta. Saya ingin kita berhubungan seperti bagaimana kita awal kenal dulu, berteman dengan baik. Permintaan gila macam apa ini? Hah? Saya Kau pikir ingatanku ini bisa dihapus dalam satu hari? Ha? Maaf. saya juga merasa bersalah karena semua yang terjadi nih. Saya
Saya juga sudah terlanjur untuk menerima lamaran dari Mukhtar. Pilih mana? Pilihanmu itu didasarkan atas keyakinan. Kenapa kau bilang terlanjur? Kau yang memilih, kau yang mengatakan iya, dan kau yang menerimanya. Kau bilang terlanjur. Jangan seolah-olah kau di sini menjadi korban. Kau yakin kan dengan pilihanmu? Ya. Kamu mau kan? Kita berteman selayaknya dulu? Tidak. Tidak mungkin. Bukan saya tidak mau, tapi itu tidak mungkin. Kau akan segera punya suami. Dan tidak mungkin juga suamimu akan membiarkan kau berteman denganku. Dan yang kedua, untuk apa juga saya berteman denganmu? Alasan saya dulu dekat denganmu dan mendekatimu, itu bukan karena saya ingin berteman denganmu. Tapi ingin menjadikan dirimu sebagai pasanganku. Tapi ya sudah. Kalau alasan itu sudah tidak ada, untuk apa saya harus berteman denganmu lagi? Banyak mudorotnya daripada bagusnya. Sekali lagi saya minta maaf karena sudah membuatmu kecewa. Saya juga mau minta maaf sama Mas Yohan sama Mas Abdul. Karena keputusan saya ini membuat kalian kecewa. Membuat kalian tak enak hati. Gitu saja. Saya ingin kamu jaga pola makan. Saya minta kalaupun kau berperang, jangan selengean. Kalau kau ada pasangan, tolong jaga perasaan pasanganmu. Kau meminta seperti itu seolah-olah kau masih dekat denganku. Untuk apa? Apa pedulinya dirimu denganku? Kau menyuruhku untuk jaga diri. Menyuruhku untuk melakukan ini itu. Sedangkan kau sendiri yang menghancurkan diriku. Kalau begitu, saya pamit. Tunggu dulu. Ada apa? Ada apa? Nggak ada sama sekali. Silakan kalau mau pergi. Ya, saya datang kemari hanya untuk meminta maaf. Karena ini juga bersangkutan dengan masa depanku, pernikahanku. Karena agar tidak ada sesuatu yang mengganjal. Baiklah, saya maafkan itu. Saya maafkan. Benar. Ya, mencoba memaafkan. Dan akan terus mencoba memaafkan. Sana pulang nanti. Maaf ya, ini demi Mukhtar nyariin kamu. kebaikan kita. Ya, kebaikanmu. Bukan kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu bentar, Habibah. Saya tidak akan silakan. Ya, Benar tidak ada. Mukhtar menunggumu cepat. Saya lihat kau ingin mengatakan sesuatu. Ada. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sok bilangnya gitulah. Kamu bilang saya untuk jaga diri, kamu sendiri yang melukaiku kan. Tapi ini, Habibah, mungkin memang saya tidak akan selalu bersamamu nantinya. Tapi doaku akan selalu bersamamu. Itu. Terima kasih. Ya. Maafkan saya juga. Assalamualaikum. Karena saya juga sangat tolol. Yakin ini bos nggak bilang sesuatu bos? Kasihan banget bos, ya Allah. Ada pepatah mengatakan laki-laki tidak bercerita, Tapi tiba-tiba pengen nangis saja. udah bos. Ayo. Aduh. Kita mau leburin siapa nih? Itu kemana dulu ini? Berarti benar tidak ini? Udah seger. Hah? Ya tadi bos yang nanya-nanya kemana arahnya ratunya itu. Sana tadi. Astagfirullahaladzim. Tadi ngacungnya sih ke sana. Sana nih bos. Ke sana tadi. Ayo. Kebiasaan kalian ini. Kebiasaan. Ketika orang tampan yang datang pasti kalian kabur. Karena kalian itu merasa kalah dengan ketampanan dan keberuntungan yang sangat luar biasa mendapatkan istri yang sangat cantik. Begitu ya. Dan juga penurut. Bagaimana pertemuanmu terakhir kali dengan calon istriku? Saya lihat kau sangat Tuan Mukhtar. bersedih hati dan ingin menggantikan posisiku yang saat ini. Tuan Mukhtar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kan urusan sudah selesai. Belum. Loh. Kita belum menikah. Begini, yang kau inginkan semua sudah tercapai. Habibah sudah resmi mau menikah 2 bulan lagi dengan dirimu. Terus kemudian Bos Goro sekarang sudah tidak tinggal di pondok lagi. Nah, kan berarti apa yang dicita-citakan, yang diajarkan oleh panjenengan sudah selesai. Kami ini bukan pengangguran. Kami ini berjalan-jalan di hutan, Mencari wanita yang cantik. sedang berusaha menyelesaikan sebuah masalah. Kalau jenengan selalu datang ke sini dan mengganggu kami, berarti jenengan bagian dari mereka dong. Tentunya bukan. Saya juga berada di perjalanan untuk menyelesaikan masalah
Tapi masalah itu, ketika melihat saya, langsung pergi dia. Dan kalian juga kan harus menyelesaikan masalah. Tar. Saya tidak peduli dengan apa yang kau ucapkan. Ya, saya tidak peduli dengan dirimu, Habibah, dan hubungan kalian. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli lagi dengan pondok juga. Silakan kau gantikan kursi yang sudah kosong oleh dirimu. Sisa-sisaku, silakan kau duduki. Berperanlah seperti Oh, tidak perlu. Saya tidak perlu di satu kursi yang sama denganmu. Pada dasarnya kau merebut kursiku. Tidak. Saya akan mengganti kursi itu. Saya buang kursinya. Saya mau perjalanan, saya tidak peduli denganmu. Lepaskan raga itu keluar dengan baik-baik atau saya keluarkan paksa. Tunggu dulu. Belum selesai. Saya harus benar-benar menyelesaikan masalahku. Masalahnya apa dengan saya? Ada urusan apa? Tentunya dirimu masalahku. Terus kamu maunya apa? Maunya apa? Harus selesai. Maksudnya selesai itu apa? Saya harus memastikan bahwa dirimu sudah merelakan apa yang sudah menjadi milikku. Saya sudah rela. Saya juga sebentar lagi akan nikah dengan Asri. Wah. Berita bagus kan? Kau puas kan? Hmm. Kalau saya sudah menikah ya. Aku tidak ada pendapat. Meminta pendapat padaku. Tanggal berapa? Dan gimana? Mau minta saran tanggal berapa? 32. Enggak, terus. Di pinggir kali, ya. Tempat yang bagus. Jangan lupa. Undang kami berdua ya. Saya pengen makan sopokin. Suap. Bacot. Lagian rese banget sih. Ayo. Kita cari Dewinya di mana. Tadi ke sana kok. Oh ya, ke sana, Bos. Oke, Lur, saya open kamera nih, ada sesuatu ini, Lur. Apa sih, Mas? Kemungkinan ini tongkat ini, Mas Abdul. Tongkat. Iya. Berarti benar yang dikatakan di sini tuh memang banyak tongkat. Oh, ini dibungkus kain itu, Mas. Iya, kita coba buka ya. Hati-hati, Mas, Bok. Kayak yang tadi lagi. Udah di benteng juga, ada Bosgoro juga ini. Jelas nggak sih di kamera? Jelas, Mas. Ini kayak ulang-uling ya. Hitam putih. Hitam putih. Bayanya juga sama dari kayu ini, Lur. Kecenderungannya ini kalau nggak diapa-apain sebenarnya ya tongkat biasa, Mas Abdul. Oh, maksudnya kalau nggak diapa-apain Nggak ya biasa diapa-apain. gitu. Kalau nggak dirangsang lah istilahnya, itu ya tongkat biasa. Tapi kalau ada rangsangan Ada gitu, rangsangan energi atau apa ya baru itu baru nyerang gitu ya. menyerang atau bergejolak gitulah. Kita nyari dewinya di mana sih ya? Kayak gini, kita mau lihat tongkat seberapapun banyaknya, kita ambil nanti malah jadi sumber masalah.
Dikiranya kita yang Kita biarin aja mas. biarin aja di sini. Yang penting nggak nyerang ya. Yang penting nggak nyerang. Kita bicarakan dulu dengan dewinya. Kalau memang bisa dinegosiasi ya baru kita urus tongkat-tongkatnya gitu loh. Siap mas. Kalau nggak bisa baru diurus tongkatnya itu. Kita harus selesaikan sampai ke akar-akarnya. Ih, tapi ada energi nih. Ini dibungkus lagi aja nih. Ini ada energinya mas. Enggak ada energi di sekitar sini nih. Oh di luar. Dibungkus lagi aja, mau dikira kita mau ambil. Maksud gimana lagi? Asal ketutup Asal aja. ditutup aja ya. Ditaruh kayak tadi lagi aja. Aduh. Benar berarti tongkat doang ini bisa jadi kita nanti lihat puluhan tongkat di tempat ini. Jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah. Saya pelan-pelan ya. Oke, kita fokus ke dewinya aja. Ih, mendekat ini Mas Abdul. Gede ini loh. Hati-hati Cil, ini gede Cil, gede banget sumpah. Bos, merinding bos. Aman gak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh Cil. Ini apa sih? Ini ularnya apa mahkota ini? Mahkota Cil. Tapi ya itu Pak, yang barusan kita lihat itu jadi mahkota itu. Ular ini bos. Penjaganya itu, penjaga mahkotanya. Intinya ini kita nggak tahu ini siapa ya. Jelas ini gede banget. Punten, Bos mau kemana? kita di sini tidak mau ambil tongkat. Tadi cuma nggak sengaja lihat. Ya cuma sengaja. Cuma nggak sengaja ya. Gila ini. Oh no. Ya. Lari tol. Astagfirullahaladzim. Tungguin bos. Gak loh. Pulang aja Cil. Soalnya Cil mabok Cil ini nggak bisa tarung percuma. Oke, kita off dulu. Cari jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.